Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Apa kabar buat Sobat Kristal? Kali ini kita akan membahas yang sangat baru, yaitu tanggal 11 Januari 2020 pemerintah akan menerapkan PSBB varian baru untuk wilayah Jawa dan Bali, yaitu PPKM. Apa itu varian baru? Artinya PSBB yang ketat. Bagaimana nasib dari dunia perburungan yang tahun 2020 sudah terhenti dan baru memulai lagi aktivitas di dunia perburungan akhir tahun 2020. Kemarin kita berharap tahun 2021 akan ada suatu perubahan yang jauh lebih baik untuk dunia perburungan. Tapi Sobat Kristal, tanggal 11 Januari sudah diumumkan bahwa akan ada pengetatan terhadap aturan PPKM. Artinya, kemungkinan besar akan terhentinya dunia perburungan, kegiatan di dunia perburungan. Apakah dunia perburungan akan mati suri? Bagaimana nasib-nasib para pelaku yang secara langsung terjun di dunia perburungan? Ikutin terus hanya di Kristal Indonesia. Oke, buat Sobat Kristal, seperti kita ketahui di berita-berita, baik berita yang ada di media online ataupun di sumber-sumber berita yang lain, bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan kembali pengetatan terhadap COVID-19, tapi tidak dengan nama PSBB, tapi dengan varian baru PPKM. Kalau kita lihat, mungkin tidak jauh beda dengan PSBB, tapi lebih pengetatan, lebih akan kontrol. Jadi Sobat Kristal, kemungkinan kegiatan-kegiatan dunia perburungan akan kembali lagi terhenti. Apakah menurut Sobat Kristal dunia perburungan akan mati suri? Bagaimana nasib-nasib dari para pelaku yang berkecimpung di dunia perburungan, baik penyelenggara kegiatan, para pengelola lapangan, atau yang berdampak terhadap peraturan ini adalah juri. Kenapa? Karena sebagian besar juri-juri menaruh harapan atau tergantung dari kegiatan-kegiatan lomba. Maka jika lomba atau kegiatan-kegiatan dunia perburungan terhenti atau tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka juri-juri akan kehilangan sementara penghasilannya. Bagaimana
menurut Sobat Kristal, nasib mereka-mereka ini? Satu sisi, pembelakuan terhadap aturan-aturan pembatasan-pembatasan yang ketat tentu juga memiliki kepentingan yang lebih baik, kepentingan secara lebih luas. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dampak dari itu juga dirasakan oleh dunia perburungan atau dunia hobi dan dunia pariwisata Indonesia. Nah, Sobat Kristal, 11 Maret sejak diberlakukannya PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kita belum tahu apakah gelaran-gelaran rutin yang setingkat Lakber apakah masih diperbolehkan apa tidak, apakah masih bisa dilaksanakan seperti beberapa bulan terakhir ini. Artinya kegiatan lomba burung, kegiatan kontes boleh dilaksanakan dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan. Jika itu diperbolehkan, maka tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada kehilangan terhadap pencaharian. Tapi jika yang diberlakukan mulai tanggal 11 Januari adalah penghentian atau tidak diperbolehkannya seluruh kegiatan-kegiatan hobi, termasuk hobi di dalam pengelolaan lapangan-lapangan rutin Lakber, setingkat Lakber. Kita bisa bayangkan kalau mamanya itu terhenti, maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita atau para pelaku langsung di dunia perburuan ini akan kehilangan mata pencarian. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa baik secara pribadi maupun sebagai wadah atau mungkin perkumpulan atau komunitas agar para pelaku atau para stakeholder atau juga yang berhubungan langsung dengan dunia perburungan ini tetap bisa survive ya, atau bertahan, yang kalau kita lihat bahwa PSBB atau PPKM ini berlaku dari tanggal 11 Januari sampai dengan 22 apa 25 Januari. Kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, apakah 2 minggu itu selesai? Artinya kembali seperti saat sekarang atau diperpanjang? Oke, buat Sobat Kristal, satu adalah bahwa kita semua yang ada di dalam dunia hobi yang berdampak terhadap aturan ini, maka kepedulian kita itu perlu kita tingkatkan. Apa yang bisa kita buat, walaupun itu satu hal yang sangat kecil, tapi itu insya Allah akan tetap berarti atau ada manfaatnya bagi orang lain.
macam-macam kita bisa lakukan. Artinya kesempatan-kesempatan mereka para pelaku ini, artinya pelaku dalam arti yang secara langsung berdampak terhadap dunia perburungan pada saat aturan tanggal 11 ini mulai diberlakukan. Sobat Kristal, jadi selain kepedulian sesama kita, tentu secara personal bisa saja kegiatan mungkin terhenti, tapi yang lain yang masih berhubungan terhadap dunia perburungan mungkin tidak terhenti, walaupun berdampak tapi tidak sampai berhenti total. Contoh, mungkin dagang aksesoris atau dagang dan sebagainya. Dan juga bisa melakukan hal-hal lain yang Sobat Kristal bisa lakukan untuk tetap bertahan sambil kita berharap dan selalu berusaha dan selalu berdoa bahwa aturan ini tidak berlangsung terlalu lama, sehingga secara keekonomian kita atau secara kegiatan-kegiatan yang tentu pasti positif, tapi sesuatu hal yang positif ini tidak satu-satunya yang bisa kita pikirkan. Kita harus berpikir terhadap dampak, kemungkinan-kemungkinan yang dipikirkan oleh pemerintah di dalam penyebaran COVID-19. Dilema memang, sangat dilema. Satu hal bahwa kegiatan-kegiatan kontes burung baik rutin maupun kegiatan nasional itu mengundang kerumunan. Tapi jika ini dihentikan, maka yang berdampak terhadap penghentian itu juga cukup besar. Di sini saya coba sharing dengan sobat-sobat Kristal. Menurut Sobat Kristal, apa saja yang perlu kita pikirkan selain apa yang saya sampaikan tadi? Apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan? Dan menurut Sobat Kristal, apakah dengan 2 minggu secara resmi sudah diumumkan pemberlakuan PPKM ini atau PSBB secara ketat akan menghentikan kegiatan-kegiatan lomba burung? Apakah menurut Sobat Kristal dengan 2 minggu, ya mudah-mudahan tidak lebih dari 2 minggu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita harus berpikir bukan untuk pada diri kita sendiri, tapi kita berpikir terhadap yang lain. Walaupun kita tidak bisa berbuat semaksimal mungkin, tapi minimal satu hal yang bisa kita buat dampak terhadap COVID-19 ini. Saya mengajak kepada Sobat Kristal untuk bisa saling peduli, bisa saling memikirkan, khususnya kepada para mungkin pelaku usaha yang berkecimpung di dunia perburungan, juga bisa dapat membantu para juri mungkin atau para pengelola lapangan, jika mungkin bisa diberikan semacam keringanan-keringanan sehingga mereka tetap bisa berjualan atau bisa memasarkan atau apa saja yang dapat
bermanfaat bagi mereka. Jadi Sobat Kristal, dengan pemberlakuan terhadap PSBB yang lebih ketat ini, selain dunia pariwisata yang sangat berdampak, tentu dunia hobi juga ikut terdampak atau ikut merasakan, ikut merasakan bagaimana situasi yang ada. Namun untuk yang saya dengar bahwa dari berita bahwa tidak semua wilayah kemudian diberlakukan aturan tersebut. Sejauh ini masih Jawa, Bali, Sumatera belum. Dan kemungkinan bahwa kawan-kawan yang ada, sobat-sobat kristal yang berada di wilayah Sumatera, kemungkinan masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tapi untuk wilayah Jawa dan Bali, lomba-lomba selama 2 minggu ini pasti akan ditunda atau dibatalkan. Rekan-rekan yang sudah mempersiapkan kegiatan di bulan Januari ini, khususnya yang berada di kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tanggal 11 sampai dengan 22 atau 25 Januari, kemungkinan akan ditunda atau dibatalkan. Oke, buat Sobat Kristal, itu yang bisa saya jelaskan kepada Sobat Kristal. Saya berharap ini tidak terlalu berdampak dan kita memiliki solusi untuk kita semuanya, dan aturan ini juga segera berakhir, COVID-19 segera usai dengan adanya vaksin dan perhatian pemerintah tentunya, sehingga dunia hobi ini kembali normal sesuai dengan apa yang kita harapkan masuknya di tahun 2021. Tapi apapun itu, kita hanya bisa merencanakan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Jaga selalu kesehatan. Setiap kegiatan-kegiatan perlu diperhatikan, terutama adalah protokol kesehatannya, agar kita tidak terkena terhadap namanya virus COVID-19. Dan kita sebagai penghobi harus bersikap bijak terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kita sebagai kicomania selalu ikutin aturan, selalu patuh terhadap aturan, karena ini adalah untuk semua. Ketemu lagi dengan Kristal Indonesia Channel, tentu dengan topik-topik yang lebih menarik, topik-topik yang bermanfaat, informasi-informasi yang penting yang Sobat Kristal dapat ikutin. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi hanya di Kristal Indonesia Channel.